Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Suyono, Sarjana Pendidikan di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Nah, uji coba pembelajaran tatap muka sudah berjalan. Bagi siswa dan siswi yang sekarang lagi belajar di rumah, selamat menikmati video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Sudah siap belajar? Baik, mari kita belajar bersama di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget bersama saya Bapak Suyono ya, Sarjana Pendidikan. Untuk kelas 4 tema 7 ya. Subtema 1 pembelajaran 6. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baiklah anak-anak pintar, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tercinta ini, anak-anakku. Nah, marilah kita membaca teks bacaan berikut bersama-sama ya. Lihat, judulnya Karnaval Mini di Sintang. Pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang, Kalimantan dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval yang diadakan di depan pendopo Bupati Sintang. Karnaval itu diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Karnaval mini ini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Karnaval ini diharapkan dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Keragaman itu terlihat dari kostum, atribut, dan lambang yang dikenakan atau yang digunakan oleh para peserta karnaval. Nah, dulu ada banyak karnaval, sekarang sudah tidak kita lihat lagi ya. Tiap Agustus itu pasti ada. Lanjut, Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Bupati Sintang, Jarod Winarno, mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati, dan saling bekerja sama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Nah, bisa dibuka di bukunya ya anak-anakku, di buku tema 7. Setiap bacaan memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca ya, oleh penulisnya. Informasi bacaan bisa kita temukan dalam ide pokok ataupun keseluruhan isi bacaan. Apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Nah, sudah sering Pak Guru ajarkan ya. Ide pokok adalah inti suatu paragraf. Ide pokok dapat kita temukan pada kalimat utama yang terletak di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir setiap paragraf ya. Seperti pembelajaran yang kemarin, Pak Guru sudah ungkapkan dan ajarkan seperti ini ya. Untuk lebih mengetahui Indonesia, informasi yang ingin disampaikan penulis, kita perlu membaca setiap paragraf secara cermat ya, dicermati bacaannya. Setelah membaca dengan cermat, kita akan memperoleh informasi dari bacaan tersebut. Kita bisa membaca bacaan secara berulang kali agar lebih memahami informasi yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, banyak sebenarnya ya informasi yang belum kalian ketahui ya, nanti kita bahas bersama ya. Saat membaca teks itu atau bacaan, terkadang kita menemukan kata atau istilah yang sulit seperti tadi edukasi dan lain sebagainya ya. Kata sulit adalah kata-kata yang sulit atau sukar dipahami maknanya. Biasanya kata-kata sulit ini karena jarang didengar
ataupun jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalian harus menggunakan bantuan kamus ya dalam bahasa Indonesia KBBI untuk mengetahui maknanya, atau bisa browsing menggunakan internet, buka Google ya, tidak masalah. Gunakan ilmu teknologi untuk memudahkan kalian dalam mencari ilmu. Baiklah anak-anakku, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas. Yang pertama, bacalah kembali bacaan yang berjudul Karnaval Mini di Sintang. Yang kedua, tuliskan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Yang ketiga, tuliskan kata-kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut. Kemudian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa menggunakan browsing di web atau mencari di Google ataupun di Chrome ya, atau pencarian yang lain ya. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah mempelajari mengenai berbagai macam bahasa daerah di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi itu mempunyai berbagai macam bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah dari negara kita Indonesia ini ya. Salah satu cara dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu ya. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa di Indonesia ini memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah. Baiklah anak-anak pintar, sekarang kalian buka buku tema 7 pada halaman 43 untuk lebih mengenal lagu-lagu daerah yang dimiliki ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak pintar, di antara lagu-lagu daerah tadi, lagu mana yang sudah kalian kenal? Apakah kalian senang menyanyikan lagu itu? Ya, tentu harus senang ya, agar lagu-lagu daerah itu tidak punah dari negara kita. Saatnya lagi untuk mengerjakan tugas ya anak-anakku. Pilihlah salah satu lagu daerah yang sudah kamu kuasai. Kemudian nyanyikan dalam sebuah video. Kemudian kirim langsung ke WA pribadi Pak Guru. Nah, itulah anak-anak pintar tugas kalian pada tema 7 ini ya. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini anak-anak pintar. Satu pesan ya dari Bapak Guru, lagu daerah adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Lestarikan itu sebagai warisan kebudayaan bangsa Indonesia. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.